Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan membagikan satu cerita pengalaman horor seseorang. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Arwah perempuan di bangsal COVID-19. Kisah ini terjadi pada tahun 2021 silam. Pagi itu aku bangun dengan kondisi tubuh yang kurang sehat. Badanku demam, seluruh tubuhku gemetar, nyeri di kepala, nyaris tidak dapat kutahan. Sudah kuduga, aku jatuh sakit sudah seminggu ini. Aku memaksakan diri untuk bekerja hingga dini hari. Maklum, job saat itu sedang banyak-banyaknya. Sayang sekali jika ditolak, pikirku. Namun sebagai manusia, tentu tubuh ini memiliki keterbatasan. Hingga siang hari kondisiku tidak kunjung membaik. Walau sudah minum obat penurun panas dan pereda nyeri, malah rasanya semakin sulit untuk bernafas. Ku coba menghirup aroma apapun di sekitarku. Gawat, tidak tercium apapun. Bahkan aroma dari botol minyak kayu putih tidak dapat lagi ku deteksi. Tubuhku lemas, aku mulai khawatir dan mengisolasi diri dari orang-orang sekitar. Kemungkinan besar aku tertular COVID-19. Dengan langkah gontai dan sisa tenaga yang kumiliki, kuputuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Benar saja, setelah menjalani beberapa pemeriksaan di instalasi gawat darurat, aku segera dipindahkan ke ruangan isolasi. Sesuai dugaan, hasil PCR-ku positif. Artinya aku benar-benar terinfeksi COVID-19. Karena keterbatasan tenaga medis, saat itu pihak rumah sakit memperbolehkan setiap pasien didampingi oleh satu orang keluarga pasien. Tujuannya agar keluarga dapat membantu apabila pasien hendak buang air kecil atau besar, atau mungkin sekedar menyuapi dan memenuhi kebutuhan lainnya. Saat itu ibu yang mendampingiku di rumah sakit. Sebelumnya biar ku perjelas sedikit mengenai bangsal atau ruang isolasi tempatku dirawat. Bangsal tersebut terdiri atas dua ruang besar yang dipisahkan oleh lorong. Ruang A, tempatku menginap, terletak di sebelah kiri lorong. Sedangkan ruang B terletak di sebelah kanan lorong. Dalam satu ruangan terdapat 16 tempat tidur atau bed pasien. Aku menempati ranjang paling ujung, yang paling dekat dengan pintu keluar masuk ruangan. Pihak rumah sakit hanya menyediakan masing-masing sebuah kursi kayu saja sebagai tempat duduk keluarga pasien. Saat aku pertama kali masuk ke ruangan itu, perasaanku sudah tidak enak. Bukan karena suasana atau aura ruangan yang menyeramkan, akan tetapi karena kondisi beberapa pasien lain sudah sangat mengkhawatirkan. Aku merinding, takut hal yang sama menimpaku. Ada salah satu dari pasien yang mencuri perhatianku. Ranjang kami berseberangan, kondisinya sangat memprihatinkan. Walau kondisiku saat itu juga tidak bisa dibilang baik-baik saja, dan tidak bisa bernafas tanpa bantuan tabung oksigen tambahan. Namun pasien perempuan tersebut terlihat jauh lebih parah. Ia tampak gelisah dan tidak bisa tenang. Nafasnya sesak. Keluarganya dan beberapa perawat mengubah settingan sandaran tempat tidur menjadi agak tegak supaya sang pasien bisa bernafas kembali. Namun nihil, perempuan tersebut masih kesulitan bernafas. Ia merintih, terlihat sangat kesakitan. Mulutnya mulai meracau, mengeluh, kemudian menangis. Sang suami membelai rambut istrinya itu sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun aku merasa ada yang janggal dari perempuan itu. Tatapannya kosong, seperti orang yang sedang melamun. Seperti tidak ada ekspresi di wajahnya.
walau ia merintih kesakitan. Tepukan ibu di bahu mengalihkan perhatianku. "Hai, sudah jangan dilihat, nanti kamu kepikiran. Kita doakan saja supaya ibu itu cepat sehat," kata ibu sembari membantuku berbaring. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mungkin karena kondisi tubuhku yang sedang tidak fit, aku jadi mudah mengantuk. Kuputuskan untuk tidur, berharap besok pagi kondisiku sudah kembali membaik. "Bu, aku tidur dulu ya, sudah mulai mengantuk," kataku pada ibu yang tengah asik memainkan ponselnya sambil memijat kakiku. "Iya, kamu tidur saja biar ibu pijitin, jangan lupa berdoa dulu," sautnya. Bukannya mengindahkan perkataan ibu, aku malah meraih ponselku dan memutar podcast untuk menemaniku tidur. Ya, salah satu kebiasaan anehku adalah aku tidak bisa tidur tanpa mendengarkan podcast horor di salah satu channel podcast kesayanganku. Bukannya berdoa sebelum tidur, malah dengerin podcast horor, kata ibu yang rupanya menyadari tingkahku sejak tadi. Tak kuhiraukan teguran ibu, kupejamkan mata dan mulai menikmati cerita yang dibawakan. Imajinasi akan cerita tersebut berhasil membawaku semakin terlelap masuk dalam dunia mimpi. Seperti orang sakit pada umumnya, aku tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali terbangun dan ku dapati ibu sedang tertidur pulas di kursi. Ku cari kacamata yang seingatku telah kuletakkan di samping bantal sebelah tidur tadi. Di mana sih kacamata? Ucapku kesal sambil mengusap mataku yang berair. Aku masih dapat melihat tanpa mengenakan kacamata. Ya, buram memang, tapi setidaknya masih dapat mengenali wajah orang-orang di sekitarku waktu itu. Aku menyerah, mungkin ibu yang menyimpan dan memindahkan kacamata setelah aku tidur tadi. Tidak ingin membangunkan ibu, aku mengurungkan niat untuk mencari kacamata itu. Biarlah, toh aku masih bisa bermain ponsel tanpa kacamata. Kusapukan pandanganku ke seluruh penjuru ruangan. Pandangan itu terhenti pada satu sosok di depan pintu masuk. Perempuan itu, pasien yang tadi kritis di depanku, kini berdiri di dekat pintu masuk sambil menatapku. Kupicingkan mataku agar dapat melihat lebih jelas lagi. Benar, itu dia. Seorang perempuan berambut putih, berumur sekitar 60-an, mengenakan pakaian daster batik bermotif bunga-bunga warna coklat. Wajahnya masih pucat, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Beberapa saat yang lalu ia masih merintih kesakitan di tempat tidurnya. Namun yang kulihat sekarang, ia berdiri tegak dengan tubuh yang terlihat sehat seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Mulutnya tidak lagi meracau atau mengeluh kesakitan. Nafasnya juga tidak terlihat sesak. Ia mulai mondar-mandir dari pintu masuk ke arah ranjangnya. Entah mengapa, tirai di sekitar ranjangnya ditutup hingga menghalangi pandanganku ke arah ranjangnya. Keluarganya mungkin sedang ingin beristirahat, pikirku. Syukurlah ibu itu sudah membaik kondisinya. Kasihan sekali tadi melihatnya tersiksa, gumamku pelan. Namun aku sedikit merasa janggal. Mengapa keluarganya membiarkan perempuan itu berjalan sendirian? Lalu kemana selang infusnya? Bukankah infus biasanya baru boleh dilepas ketika pasien hendak pulang? Sudahlah, aku tidak mau ambil pusing. Kuputuskan untuk melanjutkan tidur. Ada apa sih? Berisik banget, ujarku bersungut-sungut. Kubuka kedua mataku dan kulihat dua orang perawat sedang mendorong sebuah brankar ke ruangan ini. Tapi tunggu, itu bukan brankar biasa. Brankar untuk pasien. Brankar untuk pasien biasanya berbentuk seperti tempat tidur, berbahan besi dan beralaskan matras, lengkap dengan pembatas besi di kedua sisinya yang berfungsi untuk mencegah pasien agar tidak jatuh. Namun brankar yang kulihat itu berbeda, sebuah kerangka besi berbentuk setengah lingkaran.
menutupi bagian atasnya, persis seperti keranda jenazah. Ya, tidak salah lagi. Itu berangkar jenazah. Tapi siapa yang meninggal? Ibu yang menyadari bahwa aku terbangun, segera mengubah posisi duduknya. Ia menempatkan dirinya di depanku, kemudian berdiri, hingga menutupi pandanganku dari orang-orang yang membawa berangkar tadi. Udah lanjut tidur ya, udah malam, katanya sambil membelai kepalaku. Aku yang saat itu masih sangat mengantuk, akhirnya kembali terlelap. Udah lanjut tidur yuk, udah malam, katanya sambil membelai kepalaku. Aku yang saat itu masih sangat mengantuk, akhirnya kembali terlelap, seperti terhipnotis oleh belayan ibu. Keesokan paginya aku dapati ranjang pasien perempuan yang kemarin berada di seberangku telah kosong. Apakah beliau sudah pulang? Tidak mungkin. Ini baru pukul 7 pagi, tidak mungkin pasien diperbolehkan pulang sepagi itu. Apalagi mengingat kondisi pasien itu sempat kritis kemarin. Kenapa pasien itu ya? Tanya ibu yang rupanya menyadari gelagatku. Ku beranikan diri untuk bertanya. Ada sesuatu yang janggal yang sudah mengusik pikiranku sejak semalam. Namun sengaja aku tidak hiraukan. Tapi tidak ada salahnya bertanya. Semoga apa yang aku khawatirkan tidak terjadi. Pasien di seberangku meninggal ya Bu? Ibu terperangah. Iya, kok kamu tahu? Tadi malam waktu kamu sempat terbangun, jenazah beliau dipindahkan ke ruangan jenazah. Berarti benar dugaanku. Kemudian ku ceritakan hal-hal janggal yang kulihat tadi malam pada ibu. Sebenarnya aku sempat menduga bahwa beliau sudah meninggal, dan jangan-jangan yang kulihat tadi malam adalah arwahnya. Tapi aku harap sih itu hanya pikiran burukku saja. Lanjutku. Seketika wajah ibu berubah pucat. Kamu masih bisa lihat mereka ya? Termasuk arwah ibu itu? Iya, aku masih bisa melihat mereka. Mereka yang kalian sebut-sebut sebagai hantu, arwah demit atau apapun itu. Apakah ini anugerah atau kutukan? Kelebihan atau kekurangan? Kemampuan ini sudah dititipkan kepadaku sejak aku lahir. Dan yang ku tahu, Tuhan memberikanku kemampuan pasti bukan tanpa alasan. Cerita selesai. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.